Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Saya doakan semoga semua selalu baik-baik dan selalu dilimpahi dengan keberkahan. Amin. Terima kasih sudah klik video ini ya. Teman-teman, untuk kisah nyata kali ini adalah kasus yang datang dari sepasang sejoli yang awalnya begitu mesra, begitu dekatnya, tapi berakhir dengan begitu tragisnya yang terjadi di sebuah rumah kos di kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk motifnya sendiri, karena remaja pria tidak siap untuk menjadi seorang ayah. Padahal di saat itu, sang kekasih sudah terlanjur hampir 8 bulan dan perutnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Oke teman-teman, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak bareng-bareng. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Gadis cantik ini bernama Silvi Ayu Nugraha, berusia 23 tahun, yang merupakan seorang warga desa Ngeloron, Kecamatan Tentu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setelah dia lulus SMA, Silvi yang anak kedua dari 3 bersaudara ini memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Akademi Kebidanan di kota Solo. Lalu pada sekitar bulan Juni tahun 2020, Silvi berkenalan dengan seorang pria di sebuah warung angkringan di kota Solo. Pria remaja ini bernama Agung Dwi Saputra yang berusia 18 tahun dan saat itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Agung merupakan warga Gebang, Banjarsari, kota Solo. Jadi sejak perkenalan itu mereka kemudian menjadi dekat, saling sayang, dan menjadi sepasang kekasih teman-teman. Hubungan mereka itu begitu jauh hingga sering sekali melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Saat itu Silvi tetap kuliah di Akademi Kebidanan dan Agung sendiri tetap sekolah SMA. Tapi beberapa bulan setelah mereka menjalin hubungan percintaan yang begitu dekatnya, Silvi tiba-tiba mengabarkan kepada Agung bahwa dirinya positif hamil. Agung yang mendengar hal itu lantas meminta agar Silvi meluruhkan kandungannya itu selagi usia kandungan masih kecil, kata Agung. Sebab Agung ini masih belum lulus sekolah dan Silvi sendiri masih belum selesai kuliah. Berkali-kali Agung mendesak, berkali-kali juga Silvi menolak. Bahkan Silvi memutuskan untuk berhenti kuliah setelah dirinya menyadari sedang hamil muda. Keluarga Silvi di Randu Blatung sama sekali tidak mengetahui kalau putri mereka sudah berhenti kuliah. Baik Silvi ataupun Agung sebenarnya sudah mengabari tentang hubungan mereka berdua kepada orang tua masing-masing. Tentu saja kedua orang tua mereka ini sama-sama menganggap kalau hubungan mereka hanya pacaran biasa dan belum akan cepat-cepat menikah. Bahkan keluarga masing-masing ini tidak setuju sebab Agung masih SMA, masih anak-anak, belum bekerja, dan Silvi sendiri masih kuliah. Umur mereka juga terpaut jauh, yaitu 5 tahun. Kedua orang tua masing-masing ini sama sekali tidak tahu kalau hubungan anak-anak ini sudah menghasilkan seorang cucu untuk mereka. Nah teman-teman, setelah Agung ini lulus SMA, kandungan Silvi sudah semakin besar dan sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Silvi sudah menyiapkan mental untuk menjadi seorang ibu. Berbeda dengan sang kekasih, Agung tetap belum ingin menjadi seorang ayah. Tapi karena khawatir kehamilan Silvi akan diketahui oleh keluarga kedua belah pihak, pada pertengahan Juni tahun 2021, Agung dan Silvi memutuskan untuk pergi ke Semarang. Mereka berdua lantas menyewa sebuah kamar kos di Jalan Dondro Kusumo, Semarang Barat. Mereka menempati kamar kos nomor 2 yang berada di lantai 2 yang memang khusus untuk pasangan suami istri. Untuk setiap bulannya mereka membayar sewa sebesar Rp500.000 setiap bulan dengan kamar mandi di luar. Kepada ibu kos mereka mengaku sebagai pasangan suami istri. Tapi saat ibu kos ini meminta buku nikah, mereka hanya menyerahkan KTP yang tentu saja alamatnya berlainan teman-teman. Mereka berjanji kalau buku nikah itu akan menyusul. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Agung bekerja sebagai pengumpul rosok. Sedangkan Silvi yang kehamilannya udah semakin besar, diam di kosan saja. Saat mereka memasuki bulan ketiga di tempat kos itu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021 siang, salah satu tetangga kos mereka yang bernama Andito mendengar suara merintih dari dalam kamar mandi. Saat Andito itu mengetuk, ternyata itu adalah suara Silvi yang mengaku sedang kesakitan. Andito juga melihat bahwa ada bercak darah di lantai kamar mandi itu. Silvi mengaku kalau kakinya itu kram serta nafasnya tersengal-sengal. Saat Andito menawarkan akan membawa Silvi ke rumah sakit, Silvi menolak.
Dia hanya minta dibantu untuk kembali ke kamar. Hingga Andito dan penjaga kos memapah Silvi kembali ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021, pagi-pagi sekali Andito ini melihat Silvi duduk-duduk di depan kosnya. Mereka pun saling sapa. Lalu siangnya Andito balik lagi ke kosan untuk pergi sholat Jumat. Nah, sepulang dari masjid sekitar jam 1 siang, tiba-tiba Agung, suami Silvi, berteriak-teriak meminta tolong kepada Andito. Agung mengatakan saat Agung bangun tidur, istrinya tiba-tiba sudah tidak sadarkan diri. Mendengar hal itu, Andito selekatnya berlari ke kamar Silvi dan menengok sebentar ke dalam kamar pasangan muda ini. Di sana Andito melihat wajah Silvi sudah hitam dan membiru. Andito pun langsung melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat dan langsung diteruskan kepada pihak aparat yang berwajib. Mendapati laporan dari warga, polisi dengan cepat datang ke tempat kejadian perkara. Saat polisi tiba di dalam kamar, ternyata Silvi sudah tidak bernafas. Polisi langsung menggali keterangan dari orang-orang yang terakhir berada di sekitar Silvi, termasuk Agung Dwi Saputra, juga Andito sebagai saksi. Andito pun lantas menceritakan kejadian di kamar mandi sehari kemarin, tanggal 19-nya. Sedangkan tadi pagi Silvi masih terlihat seger buger serta tidak terdengar ada keributan apapun pada pasangan ini. Agung mengatakan kalau sebelum-sebelumnya gak ada hal yang aneh pada diri istrinya ini. Pokoknya dirinya tidur, pas bangun keadaan Silvi sudah biru dan sudah tidak sadarkan diri. Itu pengakuan dari Agung. Tapi polisi mana mau percaya begitu saja. Akhirnya pihak kepolisian membawa jenazah Silvi ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan autopsi. Saat itu Agung pun mulai nampak gelisah. Hasil dari autopsi itu, tim forensik menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh Silvi, memar di bagian kepala belakang, serta memar di dada dan di perut. Bahkan menurut keterangan tim forensik, organ hati Silvi robek dan jabang bayi yang berusia 8 bulan di dalam kandungan nyaris keluar. Tapi menurut dokter, penyebab meninggalnya Silvi adalah karena kehabisan napas akibat gigitan di bagian leher. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, pihak kepolisian mencurigai Agung sebagai pelaku, sebab mereka hanya berdua di dalam kamar itu. Polisi langsung balik lagi ke kos-kosan itu untuk menjemput Agung guna diperiksa lebih mendalam lagi. Setelah terdesak, akhirnya di hadapan kepolisian, Agung mengakui bahwa dirinya lah yang sudah melakukan kejahatan kepada Silvi serta bayi yang ada di dalam perut Silvi. Kepada aparat kepolisian, Agung ini menceritakan kejadian di siang itu, di mana dia dibuat sangat jengkel oleh Silvi, sebab sejak perutnya semakin membesar, tiap hari Silvi ini sering menyuruh-nyuruh Agung, nyuruh ambil minum, nyuruh ambilin makan, ambil baju, serta sering diminta membantu Silvi bila Silvi ingin ke kamar mandi. Agung merasa repot dan terkekang dengan makin besarnya perut Silvi. Padahal sejak awal Agung sudah meminta agar Silvi meluruhkan kandungannya itu, tapi Silvi terus menolak dan memilih bersiap untuk menjadi seorang ibu. Sedangkan kedua orang tua sama-sama tidak merestui hubungan mereka berdua. Setelah melihat perut Silvi semakin membesar, Agung ini baru nyadar dirinya tidak akan bisa bermain-main seperti remaja yang lain, sebab dirinya harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang ayah. Disitulah Agung menjadi semakin jengkel. Kejadian naas bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 sekitar jam 10 pagi. Silvi lagi-lagi memanggil untuk meminta pertolongan kepada Agung. Agung yang saat itu sedang bermain HP dan menonton YouTube langsung marah dan emosi sebab merasa dirinya sangat terganggu. Dia langsung mendekati, menghampiri Silvi dan langsung menggenggam leher Silvi selama kurang lebih 1 jam. Di menit pertama, Silvi langsung melawan dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Menyadari adanya perlawanan dari Silvi, Agung dengan sangat tega membenturkan kepala Silvi ke tembok beberapa kali. Hingga Silvi semakin sia-sia dalam perlawanan. Agung sama sekali tidak mengendurkan cengkeramannya, hingga hal itu membuat Silvi kehabisan nafas dan meninggal dunia. Setelah yakin kalau sang kekasih sudah tewas, Agung tetap kurang puas. Dia lantas naik dan berdiri di atas tubuh sang kekasih serta menginjak-injak dada dan perut tanpa ampun. Bahkan kakinya digerakkan khusus untuk menekan si jabang bayi. Untuk lebih memastikan lagi, Agung mengambil segelas air dingin lalu menyiramkannya ke wajah Silvi.
Tentu saja reaksi Sylvie diam saja, orang namanya juga udah meninggal. Setelah dirinya yakin kalau Sylvie sudah meninggal dunia, Agung lalu kembali rebahan seperti awalnya sambil menyusun sandiwara serta melanjutkan bermain HP sampai sekitar jam 13 siang. Lalu saat dia melihat Andito, dia pun berteriak untuk meminta tolong kepada Andito. Atas perbuatannya itu, Agung dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Agung mengaku sangat menyesali semua perbuatannya itu. Pada tanggal 16 Desember tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis hukuman selama 12 tahun penjara kepada Agung Dwi Saputra. Pada akhirnya, Agung hanya bisa menyesal dan menyesal telah berani membuat anak saat dirinya masih anak-anak dan menghilangkan nyawa 2 orang yang harusnya menjadi tanggung jawabnya. Teman-teman, saya tidak lelah-lelahnya dalam mengajak, mari sama-sama kita doakan semoga Selvi dan babynya tenang dalam tidur panjangnya. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dengan adanya video ini, baik untuk pria maupun untuk wanita. Sekian dulu untuk kisah nyata kali ini, sampai ketemu lagi di kisah yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.